Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pembelajaran sejarah Indonesia untuk pertemuan yang ke-5. Di pertemuan kali ini kita sudah masuk KD 3.3, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha serta pengaruhnya di Indonesia. KD 3.3 sama dengan bab 3 dengan judul Masuknya Hindu-Buddha dan Pengaruhnya pada Kehidupan Masyarakat Indonesia. Untuk pertemuan kita di minggu kelima ini, peta konsep materinya. Yang pertama, kepercayaan awal bangsa Indonesia. Yang kedua, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Mungkin di antara kalian pada waktu SMP sudah mempelajari awal mula kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, hari ini kita akan mengulang lagi bagaimana agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum kita mempelajari masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, terlebih dahulu kita akan mempelajari kepercayaan awal atau kebudayaan awal di Indonesia sebelum masuknya Hindu-Buddha. Kepercayaan asli bangsa Indonesia sebelum masuknya Hindu-Buddha ada 3, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang pertama, animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh leluhur atau nenek moyang mereka yang sudah tiada. Yang kedua, ada dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan kepada benda yang dianggap sakral atau keramat. Contohnya, pohon besar, batu besar. Yang ketiga, totemisme. Totemisme adalah kepercayaan terhadap hewan yang dianggap memiliki kekuatan lebih, memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat mereka. Lanjut kita kepada materi yang kedua. Mungkin kalian pernah berpikir, bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Namun, sebelum kita mempelajari materi yang kedua, terlebih dahulu ikuti petunjuk saya. Untuk materi kali ini, silakan kalian membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping hampir sama dengan peta konsep materi. Contoh dari mind mapping. Contoh 1, kalian bisa membuat seperti ini. Contoh yang kedua, kalian bisa juga menggunakan seperti gambar ini. Dan contoh yang ketiga, kalian juga bisa menggunakan mind mapping yang seperti ini. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh seorang tokoh Belanda yang bernama Nicolaas Johannes Crum atau biasa dikenal dengan N.J. Crum. N.J. Crum mengatakan bahwa agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Waisya. Siapa itu golongan Waisya? Golongan Waisya adalah golongan pedagang. Jadi, dari hubungan dagang antara India dengan Indonesia, agama Hindu bisa masuk ke Indonesia. Jadi, kesimpulan dari teori Waisya yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah para pedagang yang datang dari India. Jadi, selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Hindu. Teori yang kedua, yaitu teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh Cornelius Christian Burke atau biasanya disebut dengan C.C. Burke. Dia menyebutkan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu bisa termasuk
raja dan keluarganya, serta prajurit-prajurit dari kerajaan. Berdasarkan teori kesatria, jadi dikatakan bahwa agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh para bangsawan atau prajurit yang kalah perang di kerajaan di India. Teori yang ketiga, yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Van Leeuwen. Apa yang dimaksud dengan golongan Brahmana? Golongan Brahmana adalah golongan pendeta atau pemuka agama dalam agama Hindu. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Brahmana atau pendeta. Buktinya dengan ditemukan prasasti yang berbahasa Sanskerta. Karena bahasa Sanskerta hanya bisa dipelajari oleh golongan Brahmana saja. Selain itu, dalam agama Hindu yang boleh mempelajari kitab Weda hanya golongan Brahmana atau pendeta saja. Teori yang keempat, yaitu teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Van Weber. Dia mengatakan bahwa agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh para budak yang kalah perang di India. Teori yang kelima, yaitu teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Dia mengatakan bahwa agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang Indonesia sendiri. Jadi, orang Indonesia mereka pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Kemudian ketika tiba di Indonesia, mereka menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, itu tadi tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Lalu, bagaimana dengan agama Buddha bisa ada di Indonesia? Agama Buddha diperkirakan masuk pada abad ke-2 Masehi. Hal ini berdasarkan dari penemuan arca Buddha yang berada di Sulawesi Selatan. Dalam penyebarannya sendiri, agama Buddha dibawa oleh misi Dharma Duta. Misi Dharma Duta adalah misi dalam penyebaran agama Buddha di dunia. Dalam perkembangannya di Indonesia, agama Buddha lebih berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahkan Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, itu tadi pembelajaran sejarah Indonesia untuk pertemuan yang kelima. Jadi di minggu ini tugas kalian hanya merangkum setiap materi yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.